Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Utami Syifa Masfu'ah dari kelas PAIC dengan NIM 21210088. Baik, di sini Utami akan menjelaskan tentang tafhim dan tarqiq. Utami akan mulai dari yang pertama, yaitu tafhim. Tafhim tersendiri yaitu sifat ketebalan pada suatu huruf hijaiyah, di mana pada saat mengucapkannya si rongga mulutnya itu dipenuhi oleh gema suara. Jadi seakan-akan mulutnya ini, si rongga mulutnya itu banyak makanannya. Kemudian selanjutnya itu tarqiq. Tarqiq itu kebalikan dari tafhim. Jika tafhimnya itu tebal, maka tarqiq tersendiri yaitu tipis. Jadi tarqiq sendiri yaitu sifat tipis pada suatu huruf hijaiyah, di mana pada saat mengucapkannya si rongga mulutnya itu tanpa banyak dipenuhi oleh gema suara. Nah, apabila dilihat dari sifat-sifat tersebut, huruf hijaiyah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, yaitu ada huruf-huruf yang dibaca tafhim. Yang kedua, ada huruf-huruf yang dibaca tarqiq. Dan yang ketiga, ada huruf-huruf yang dibaca tafhim dan dapat pula dibaca dengan tarqiq. Baik, yang pertama, yaitu ada huruf-huruf yang dibaca tafhim atau tebal. Yang pertama ada huruf isti'la. Huruf-hurufnya itu yaitu ada huruf ro, to, qaf, dho, kho, so, dan do. Dan tingkat ketebalannya itu sebagai berikut. Yang pertama ada huruf isti'la berharokat fathah dan sudahnya berupa alif. Misalnya sobiro, toba. Nah, di sini yaitu tingkat ketebalannya paling tebal. Kemudian jika ada huruf isti'la berharokat fathah dan sudahnya bukan alif, misalnya toba'a, doroba. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat fathah, misalnya mattali'a, maghriba. Nah, di sini yaitu keterangannya jenis tebalnya di bawah poin A. Nah, kemudian jika huruf isti'la berharokat dhammah, misalnya nih duriba, tubi. Atau jika huruf isti'lanya mati dan huruf sebelumnya berharokat dhammah, misalnya nih muqmahuna wa yut'imuna. Nah, di sini keterangannya jenis tebalnya di bawah poin B. Kemudian yang C yaitu jika huruf isti'lanya berharokat kasroh, misalnya nih dukhilat qismatun. Atau jika huruf isti'lanya mati dan huruf sebelumnya berharokat kasroh, misalnya ikhraj, it'am. Nah, maka keterangan ketebalannya di sini di bawah poin yang C. Nah, baik, yang nomor 2 yaitu ada ro yang berada di awal atau tengah kata. Contohnya nih, jika ro-nya berharokat fathah, misalnya aro'aita atau rohmah. Nah, selanjutnya juga ada misalkan jika ro yang berharokat dhammah, misalnya ruziqu, kafaru. Selanjutnya ada jika ro-nya ini mati terletak sudah huruf yang berharokat fathah, misalnya nih arsalna. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi jika ada ro mati dan terletak sudah huruf yang berharokat dhammah, misalnya yurzaquna. Nah, selanjutnya yaitu jika ada ro mati terletak sudah huruf yang berharokat kasroh. Aridah itu tidak asli ya. Kemudian nih misalkan nih irji'i, atau contoh lainnya yaitu irka'u. Kemudian selanjutnya yaitu jika ada ro mati terletak sudah huruf berharokat kasroh, baik aridah maupun asliyah, baik yang asli maupun tidak asli yang berada di akhir kata sebelumnya. Contohnya nih tabtum. Atau contoh lainnya yaitu rabbirhamhuma. Kemudian selanjutnya yaitu jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah, kasroh yang asli, dan sudahnya berupa huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh.
Misalnya yaitu kirtos, labil mirsod. Nah, yang ketiga, jika ro-nya berada di akhir kata. Jika ro mati baik asliyah atau aridah terletak di yang pertama, yang A itu ada sesudah huruf yang berharokat fathah. Misalnya wala tadar atau wal qamar yang diwakafkan, atau di antara keduanya dipisah huruf sahih mati. Misalnya wal asyr yang diwakafkan ya. Kemudian yang B-nya itu sudah alif, misalnya an-nar yang diwakafkan. Kemudian yang C-nya itu sudah huruf yang berharokat dhammah, misalnya wa'mar, wangdur, atau enggak bin nuzur yang diwakafkan, atau di antara keduanya dipisah huruf sahih mati, misalnya ma'al usyr, maka yang diwakafkan itu ya. Kemudian sesudah wawu mati, misalnya fis sudur yang diwakafkan. Kemudian ada yang keempat, tafhim, yaitu huruf isti'lahnya, yaitu jika ada lam lafaz Allah. Yang A, yang pertama, yaitu jika lafaz Allah dibaca dari permulaan, misalnya Allahus Samad. Nah itu. Kemudian yang kedua, yang B, yaitu jika lafaz Allah didahului huruf yang berharokat fathah, misalnya huwallah, huwallah. Kemudian yang ketiga atau yang C, yaitu jika lafaz Allah didahului huruf yang berharokat dhammah. Contohnya Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Kemudian yang kelima ada alif. Alif yang pertama ada jika alif terletak sudah huruf isti'la. Misalnya qala, qala, qala. Kemudian yang kedua, jika alif sesudah lam lafaz jalalah yang tidak didahului oleh huruf berharokat kasroh. Misalnya yuridullah, yuridullah. Kemudian yang ketiga, jika alif terletak sudah ro yang tidak dibaca al-imalah. Misalnya walau taro, walau taro, walau taro. Baik, yang kedua yaitu ada huruf-huruf hijaiyah yang dibaca tarakik atau tipis. Ada 5. Yang pertama ada huruf istifal. Huruf istifal itu yaitu huruf hijaiyah selain huruf isti'la. Kemudian yang kedua yaitu ada huruf ro yang berada di awal atau tengah kata. Nih yang pertama, jika ro berharokat kasroh, misalnya rijala atau min amrina. Atau selanjutnya yaitu yang kedua, jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah. Asliyah ini asli yang terletak dalam satu kata. Nah, di sini tuh biasanya tuh kasrohnya itu namanya kasroh muttasilah. Kemudian dan sesudahnya itu bukan huruf isti'la. Misalnya Fir'aun. Kemudian yang ketiga ada huruf ro yang berada di akhir kata. Yang pertama yaitu jika ro mati baik asli maupun tidak asli sesudah huruf berharokat kasroh. Misalnya muddakir, qudira. Atau ada fakabar yang diwakafkan, atau antara keduanya itu dipisah huruf sahih mati yang bukan huruf isti'la. Misalnya wala bikr dan kemudian diwakafkan. Kemudian yang kedua ada jika ro mati yang asli maupun tidak asli sudah ia matinya tuh misalkan nih wasulhu khair atau khabir yang diwakafkan. Kemudian yang keempat yaitu ada lam lafaz Allah jalalah. Nah, yaitu jika sebelum lafaz Allah didahului huruf yang berharokat kasroh. Misalnya wa may yattaqillah, wa may yattaqillah, wa may yattaqillah. Kemudian yang kelima ada huruf alif. Huruf alif ini jika alif tidak terletak sudah huruf
isti'la atau tidak terletak sudah lam lafaz Allah. Misalnya la raiba, la raiba, la raiba, begitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada huruf hijaiyah yang dapat dibaca tafhim atau tarkik. Jadi dapat baca tebal maupun bisa juga dibaca tipis. Yaitu yang pertama ada huruf ro di tengah kata. Yaitu jika sebelum ro mati berupa huruf berharokat kasroh asliyah dan sudahnya berupa huruf isti'la yang berharokat kasroh. Misalnya kullu firqi, kullu firqi. Kemudian yang kedua ada ro di akhir kata. Yaitu jika akhir kata berupa ro mati, tidak asli dan huruf sebelumnya itu berupa huruf yang berharokat kasroh. Namun dipisah oleh huruf isti'la yang mati atau sukun ya, mati itu sukun. Kemudian ini hanya terdapat pada kalimat ainal qit'ari yang diwakafkan. Kemudian yang ketiga yaitu ada di Quran surah Al-Fajr ayat 4 dengan ayat penggalannya itu idza yasri. Kemudian ada juga an asri atau fa asri. Kemudian ada di Quran surah Al-Qamar ada di 6 tempat yaitu wa nuzuri. Keterangannya yaitu ketika waqaf pada lafaz-lafaz ini ilatnya itu hakikatnya sudah ro adalah berupa iya. Ya ini yang dibuang dan ya-nya ini tidak rosem. Mungkin cukup sekian dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan dari Tami karena Utami Syifa Masfu'ah masih dalam proses tahap pembelajaran. Wal afu minkum wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.